Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak Malik pada hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang gelombang berjalan, subtopik kecepatan gelombang. Pada video yang lalu telah saya sampaikan bagaimana cara mencari persamaan gelombang, dan saya lanjutkan dengan kecepatan gelombang. Pada gambar berikut adalah gelombang berjalan atau gelombang stasioner yang bergerak ke kanan dengan amplitudo A. Maka persamaan umum dari gelombang adalah YA plus minus A sin omega T plus minus min KX. Persamaan gelombang seperti ini, jika nanti kita mencari kecepatan gelombang, maka kecepatan gelombang itu adalah turunan dari Y sama dengan A. Y sama dengan A sin omega T plus minus KX, atau V sama dengan DY per DT. Ini adalah turunan dari fungsi Z. Turunan dari fungsi Z, di mana Y nya adalah ini A sin omega T plus KX. Saya pakai plus saja, A sin omega T plus KX. Maka persamaan A sin omega T plus KX kalau diturunkan akan menjadi seperti ini. Nah, coba kalian perhatikan di sini omega. Jadi omega yang berasal dari fungsi Y, omeganya ditarik ke depan. Ini cara menurunkannya biar cepat. Kemudian A nya tetap di depan, jadi omega A. Ingat, T nya tidak masuk, jadi hanya omega aja yang masuk, T aja yang ditinggal. Kemudian sin menjadi cos. Kemudian yang terakhir sudutnya ini adalah sama persis, tidak saya rubah. Nah, jadi kecepatan dari fungsi A sin omega T plus KX menjadi omega A cos omega T plus KX. Nah, fungsi gelombang itu tidak hanya sin saja, tapi bisa bentuk cos. Maka kita perhatikan yang bentuk cos. Y sama dengan A, ini sama semua. Y ini persamaan umum ya. Y sama dengan plus minus A cos omega T plus minus KX. Kemudian kalau ditanya V-nya berapa, maka adalah V itu turunan dari DY per DT. Maka seperti yang semula, Y-nya saya ganti dengan persamaan ini, saya tarik ke sana. Maka turunan dari A cos omega T menjadi seperti ini. Turunan dari cos itu min sin D cos theta, itu menjadi min sin theta. Coba perhatikan di layar, A nya tetap di depan. Ini cara cepat saja. Omega nya saya tarik ke depan. Ini cara menurunkan dari persamaan ini. Kemudian cosnya menjadi min sin. Nah, minnya saya taruh di depan, min sin. Sudutnya sama, tidak berubah. Maka kalau turunan cos min sin, kalau D sin theta menjadi cos theta. Nah, jadi ini persamaan yang kecepatan. Ini adalah persamaan kecepatan dari fungsi Y. Contoh soal, perhatikan ini. Sebuah gelombang berjalan sepanjang sumbu X memiliki fungsi gelombang seperti ini. Ini adalah fungsi gelombangnya. Di mana Y dalam meter, T dalam sekon, dan sudut dalam radian. Tentukan persamaan kecepatan gelombang.
tentukan persamaan kecepatan. Suruh menentukan persamaan saja. Kita tulis di sini Y sama dengan 4 sin 4 pi T plus pi per 4 X. Maka kalau diturunkan V-nya adalah dy per dt. Maka hasil turunannya 4 pi, ini adalah omega, saya taruh di depan 4 pi. Kemudian 4 yang A nya adalah saya taruh di sini, adalah dikali 4 sin menjadi cos. Kemudian sudutnya ini semua sama persis. Nah, ini semua sama, cos 4 pi T plus pi per 4 X. Maka hasilnya V nya adalah 4 kali 4 16 pi cos 4 pi T plus pi per 4 X. Nah, jadi seperti ini jawabannya. Ini adalah persamaan kecepatan gelombang. Contoh yang kedua, sebuah gelombang berjalan sepanjang sumbu X memiliki fungsi Y sama dengan 4 sin 3 pi T plus 2 pi X, di mana Y dalam meter, T dalam sekon. Tentukan kecepatan maksimal gelombang tersebut. Kecepatan maksimal kita turunkan dulu dari Y sama dengan 4 sin 3 pi T plus 2 pi X. Maka kecepatan gelombangnya V nya adalah 3 pi, saya tulis 3 pi, kemudian 4 saya tulis di sini dikali 4 sin menjadi cos, kemudian sudutnya tulis tetap 3 pi T plus 2 pi X. Nah, jadi seperti ini. Hasilnya adalah 3 kali 4 12 pi cos 3 pi T plus 2 pi X. Nah, ini persamaannya. Kalau mencari V maksimal maka nilai ini konstan, nilai ini tetap. Nah, nilai cos ini yang berubah. Nilai cos itu, nilai cos theta itu antara min 1 sampai dengan 1. Berarti maksimal 1. Kalau dibuat grafik, bentuknya adalah seperti ini, cos. Nah, ini plus 1, di sini min 1. Nah, jadi seperti ini. Maka biar nilai maksimal, maka ini harus maksimal. Nilai maksimal cos 3 pi T plus 2 pi X berapa? Nilainya 1. Tidak usah terpancing dengan ini plus apa min, tidak usah. Yang penting nilai cos maksimal itu 1, paling kecil min 1. Maka untuk mencari V maksimal 12 pi cos theta-nya saya ganti dengan 1. Kenapa saya ganti 1? Karena nilai maksimal cos adalah 1. Hasilnya 12 pi meter per sekon. Pi-nya berapa? Pi-nya adalah 22/7 atau 3,14. Kalau dibuat angka semua berarti 12 dikali 3,14 meter per sekon. Nah, jadi seperti ini cara mencari V maksimal. Saya kira itu. Nanti saya insya Allah jika ada waktu nanti saya sampaikan lagi soal-soal yang ada kaitannya dengan gelombang berjalan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.